Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat dan makna bacaan dalam sholat. Keutamaan sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua, yaitu setelah syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Dalam sebuah hadis disebutkan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka orang tersebut mendirikan tiang agama. Dan barang siapa yang merobohkan sholat, maksudnya tidak melaksanakan sholat, maka orang tersebut sama saja dengan merobohkan agama. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Yang kedua, sholat diwajibkan secara langsung oleh Allah. Maksudnya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, ke Sidratil Muntaha, tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad berada di Sidratil Muntaha, beliau langsung mendapatkan perintah dari Allah tanpa perantara dari malaikat Jibril, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang kedua ini, sholat diwajibkan secara langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril, perintah melaksanakan sholat. Yang ketiga, sholat merupakan perbuatan pertama kali yang ditanyakan di hari kiamat. Sholat adalah amal perbuatan yang pertama kali dihisab, ya. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan ditanyakan di hari kiamat adalah sholat. Ibaratnya sholat seperti kalau kita sekolah, seperti mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, pokoknya pelajaran utama. Kalau pelajaran utama dalam ujian nasional kita kok nilainya bagus, maka pelajaran yang lain itu bisa dikatakan nanti mudah, ya, karena yang pelajaran utama nilainya sudah baik. Tapi sebaliknya, kalau pelajaran utamanya itu kok nilainya jelek, maka kemungkinan lulusnya itu kecil. Sama dengan sholat. Kalau sholat
kita itu bagus, sholat kita baik, maka kemungkinan kita nanti dihisab mendapatkan amal perbuatan yang baik itu kemungkinannya besar, ya, kemungkinannya terbuka lebar. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita tidak kita jaga dengan baik, walaupun amal yang lain itu baik, maka kemungkinannya kecil, ya, kemungkinannya kecil kita nanti amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Selanjutnya nomor 4, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata kanat tanha anil fahsyai wal mungkar. Bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya kalau sholatnya dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak asal sholat. Sholatnya diperhatikan, geraknya, bacaannya, kekhusyuannya, maka nanti sholatnya bisa menjaga orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, sholat adalah sarana mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta pertolonganlah kepada Allah bis-sabri was-shalat, dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadikan sarana buat kita untuk meminta pertolongan dari Allah. Oke, selanjutnya makna bacaan sholat. Tentunya kalian di rumah sudah belajar, sudah mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat. Karena kalau kalian kelas 4, kurang lebihnya itu umurnya sudah ada yang 10 tahun, ada yang umurnya sudah 11 tahun. Sebentar lagi kalau kalian sudah balik, maka kewajiban sholat akan terbebankan kepada kalian semua. Makanya harus dibiasakan sejak sekarang untuk terbiasa melaksanakan sholat. Supaya nanti kalau sudah besar itu tidak usah diperintah, tidak usah ada aba-aba untuk melaksanakan sholat. Dari kesadaran kalian sendiri sudah melaksanakan kewajiban sholat. Makna bacaan sholat. Yang pertama yaitu doa iftitah. Doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Intinya dari doa iftitah, ya, isinya itu bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Intinya dari doa iftitah kita belajar ikhlas bahwasanya semuanya hidup mati itu di tangan Allah. Hidup mati itu karena Allah. Lanjutnya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah itu disebut juga dengan surat Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, kenapa disebut dengan Sab'ul Masani atau Sab'un minal Masani, Sab'ul Masani atau Sab'un minal Masani? Karena 7 ayat Al-Fatihah ini diulang terus-menerus ya, ketika kita melaksanakan sholat. Hukumnya wajib sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Artinya surah Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah. Kemudian doa ruku'. Doa ruku' Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. Kemudian doa i'tidal. Bacaan doa i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Artinya, Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh isi langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki setelah itu. Doa i'tidal. Doa i'tidal. Doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha luhur dan dengan memujinya. Kemudian doa duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkan aku dari segala kekurangan, angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, berilah aku keselamatan,
dan berilah aku ampunan. Selanjutnya tahiyat. Ini tulisannya kurang ya. At-tahiyatul mubarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi lagi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya segala kehormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan adalah milik Allah. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Keselamatan semoga tetap terlimpahkan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lanjutnya tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacaan Al-Qur'an, bacaan salat ya, bacaan dalam salat pokoknya kelas 4 harus hafal semuanya. Nanti saya suruh menghafalkan satu persatu ya. Pokoknya harus hafal karena sudah kelas 4 ya. Supaya kalau sholat itu benar-benar bacaannya sudah betul. Sehingga sholatnya hukumnya sah. Arti dari tahiyat tadi ya. Yang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhir. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan keluarganya. Limpahkanlah barokah kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi barokah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta. Engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia. Oke, tadi keutamaan sholat ya, dan juga arti dari bacaan sholat. Selain kita hafal bacaan sholat, kita juga harus mengerti apa artinya atau makna dari bacaan yang kita baca, sehingga ketika kita sholat benar-benar khusyuk, benar-benar mengetahui maknanya, benar-benar bisa menghayati ketika kita sholat. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya bisa dicek di link deskripsi. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.